Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Materinya masih sama seperti minggu yang lalu, yaitu tentang teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada para pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Jadi, yang namanya teks prosedur itu adalah sebuah teks yang berisi instruksi yang di dalamnya ada serangkaian langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Tujuan teks prosedur yaitu untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu dan memudahkan para pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Jenis teks prosedur. Yang pertama, yaitu teks prosedur membuat sesuatu. Contohnya membuat layang-layang, membuat mie instan, membuat wedang ronde, dan lain-lain. Nah, di sana misalnya kamu ketika melihat cara membuat mie instan. Nah, sudah pasti ada langkah-langkahnya kan? Nah, langkah pertama seperti apa? Langkah kedua seperti apa? Nah, itulah yang disebut dengan teks prosedur. Yang kedua, teks prosedur memainkan alat atau sesuatu. Contohnya cara menghidupkan komputer, bermain seruling, yang ketiga bermain gangsing, yang keempat bermain gamelan. Selanjutnya, teks prosedur melakukan sesuatu. Contohnya menarik poco-poco dan menarik uang di ATM atau anjungan tunai mandiri. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama sudah pasti berisikan langkah-langkah atau step by step ya. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, bersifat aktual dan akurat. Yang keempat, langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Lanjutan dari ciri-cirinya, yang keenam bersifat universal, yang ketujuh bersifat logis, yang kedelapan disusun secara informatif, yang kesembilan dijelaskan secara mendetail. Struktur teks prosedur dibagi menjadi 4. Yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan atau disebut dengan material, bersifat opsional, bisa ada bisa tidak ada di teks. Yang ketiga, langkah-langkah atau petunjuk. Yang keempat, penegasan ulang atau penutup, bersifat opsional, bisa ada dan bisa tidak ada di teks. Yang pertama, tujuan, yaitu pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Yang namanya tujuan biasanya adanya di bagian awal teks. Yang kedua, alat dan bahan atau material, yaitu berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Bagian ini bersifat opsional karena tidak semua teks prosedur memiliki bagian ini. Biasanya bagian ini ada di resep masakan.
Yang ketiga, langkah-langkah, yaitu berisi langkah-langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Yang keempat, penegasan ulang, yaitu harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Bagian ini bersifat opsional, bisa ada atau tidak ada di teks. Nah, di sini ada sebuah contoh teks prosedur, yaitu cara membuat nasi goreng dadakan. Kita lihat teksnya. Berikut adalah cara membuat nasi goreng dadakan. Karena namanya nasi goreng dadakan, berarti nasi goreng yang dibuat secara mendadak dan dengan bahan seadanya. Buat kalian yang mau mencoba membuat nasi goreng ini, bisa kalian siapkan bahan-bahannya serta ikuti langkah-langkahnya. Mari kita mulai. Bahan-bahan: 1 piring nasi putih, 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, daun bawang secukupnya, 1 buah tomat, 2 buah cabai rawit, bawang goreng secukupnya, 1 butir telur ayam, kecap manis, 1 sendok teh garam, kaldu bubuk secukupnya. Cara membuat: iris tomat, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum, lalu masukkan irisan daun bawang. Kemudian, masukkan nasi serta irisan tomat. Setelah itu, masukkan telur, kecap manis, kaldu bubuk, dan juga garam secukupnya. Kemudian, setelah tercampur, aduk sampai merata. Setelah merata dan kecap kering, nasi goreng dadakan siap disajikan. Nah, ini adalah contoh teks prosedur. Sudah terlihat kan bahan-bahan atau alat dan bahannya yang mana, cara membuat atau langkah-langkahnya yang mana, dan tujuannya yang mana. Contoh menganalisis struktur teks prosedur. Di bagian awal, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa yang namanya struktur teks prosedur dibagi menjadi 4. Yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, dan keempat penegasan ulang atau penutup. Sebelum slide ini juga sudah Ibu berikan contoh tentang teks prosedur, cara menggoreng nasi goreng dadakan. Ya, nah ini kita analisis strukturnya. Bagian tujuannya ada di bagian awal teks. Dimulai dari berikut adalah cara membuat nasi goreng dadakan, sampai kata mari kita mulai. Yang kedua, alat dan bahan atau materialnya. Di sini dijelaskan bahwa dibutuhkan 1 piring nasi putih, 2 siung bawang merah, sampai kata kaldu bubuk secukupnya. Yang ketiga, langkah-langkah. Langkah pertama yaitu iris tomat, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Langkah kedua, tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum, lalu masukkan irisan daun bawang. Kemudian, masukkan nasi serta irisan tomat. Setelah itu, masukkan telur, kecap manis, kaldu bubuk, dan juga garam. Kemudian, setelah tercampur, aduk sampai merata. Setelah merata dan kecap kering, nasi goreng dadakan siap disajikan. Nah, ini cara menganalisis struktur teks prosedur. Bagian penegasan ulang atau penutup di sini tidak ada.
Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa bagian penegasan ulang adalah bersifat opsional. Bisa ada di teks, bisa tidak ada di teks.